Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syahril Siregar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang integral numerik. Nah, metode numerik untuk menyelesaikan integral tentu ada sangat banyak. Salah satunya adalah yang paling dasar itu Riemann. Nanti akan ada lagi misalnya Simpson di pertemuan selanjutnya. Eh, untuk teman-teman yang baru bergabung, pada video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang metode pencarian akar dengan menggunakan metode numerik. Jadi teman-teman jangan lupa untuk dilihat videonya. Nah, seperti apa sih metode Riemann itu? Menghitung integral tentu pada dasarnya adalah menghitung luas di bawah grafik. Sebagai contoh, di sini saya memiliki suatu kurva, si garis biru ini, maka integral dari fx dx ya, atau si kurva ini adalah luas di bawah kurva tersebut. Nah, metode Riemann itu menggunakan persegi panjang di bawah kurva, yaitu banyak persegi panjang. Nah, kemudian dengan menghitung luas dari masing-masing persegi panjang dan menjumlahkannya, maka kita bisa mendapatkan nilai pendekatan dari luas di bawah kurva. Ya, walaupun dengan metode ini kita, misalnya untuk kasus ini kita tidak menghitung daerah ini, kemudian kita kelebihan di daerah-daerah yang lain. Namun pendekatan Riemann ini adalah suatu pendekatan paling dasar untuk menentukan integral dari suatu fungsi. Nah, secara matematika itu misalnya kita memiliki integral dari A sampai B, fx dx, limit n mendekati tak hingga. Nah, n ini adalah banyaknya si persegi panjang di bawah kurva. Jadi semakin banyak, maka ini akan semakin bagus ya, karena nilai-nilai hal-hal yang tidak kita hitung itu akan semakin kecil dan yang kelebihan juga akan semakin kecil. Limit n mendekati tak hingga, i dari 0 sampai n-1 dx atau delta x fxi. Nah, delta x ini adalah lebar dari persegi panjang. Nah, di sini itu lebarnya sama semua ya, yaitu dx. Nah, fxi itu adalah tinggi dari si persegi panjang. Jadi delta x dikali fxi ini sebenarnya panjang kali lebar. Lalu dijumlahkan semuanya. Nah, itulah total luas area di bawah kurva. Perlu teman-teman perhatikan bahwa di sini adalah I sama dengan 0 sampai n-1 ya, sumasinya bukan n. Mengapa n-1? Karena kalau n, maka kita akan menghitung luas kelebihan. Jadi kita akan menghitung daerah di luar A sampai B tersebut. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan bahwa dia harus n-1. Sebagai contoh, maka kita akan mencoba untuk menghitung integral dari 1 sampai 10 x kuadrat eksponensial minus x dx. Nah, kita akan menjawab ini dengan menggunakan metode Riemann. Ya, selanjutnya kita coba untuk membuat kode Python ya. Kita mulai dari mengimport library yang kita butuhkan, yaitu NumPy dan Matplotlib. Kemudian kita tentukan fungsi yang ingin diintegralkan, yaitu x kuadrat dikalikan dengan eksponensial minus x. Kok jadi jet? X. Nah, kemudian kita perlu menentukan batas awal integralnya. A itu 1, B itu 10 ya, seperti pada soal. Integral dari 1 sampai 10 x kuadrat eksponensial minus x dx. Nah, selanjutnya kita tentukan vektor dari A sampai B. Kita tentukan dulu banyaknya data yang ingin kita pakai, yaitu misalnya 1000. Kemudian kita tentukan vektor dari A sampai B. Ini sebagai titik-titik tempat si persegi panjang itu.
Oke, di sini saya pilih si banyaknya persegi panjang itu 1000. Kemudian di rumusnya kita butuh delta X ya. Jadi delta X sama dengan X yang terakhir min 1, itu artinya yang terakhir, dikurangin X awal, X 0 kalau di Python ya, dibagikan dengan N min 1. Oke. Jadi misalnya kita ingin membuat data dari si vektor dari 1 sampai 5, maka 1, 2, 3, 4, 5 kan, banyak data 5. Nah, kalau kita cuman 1 sampai 5, maka kan spasinya 1. Nah, spasi itu berarti si dx. Nah, kalau kita menghitung dx, maka harus n-1. Mengapa? Misalnya 5 dikurang 1, kalau kita bagikan dengan n, yaitu jumlahnya 5, maka 5 dikurang 1 itu 4, dibagi 5, 0,8. Itu salah kan? Padahal spasinya 1. Maka kita perlu 5 dikurang 1 dibagi dengan n-1. Itulah sebabnya n-1 ya. Jadi 5 kurang 1 itu 4, dibagi dengan 5 dikurang 1, 4. Jadi 1. Nah, makanya n-1 di sini. Nah, kemudian kita perlu menentukan hasil integralnya. Misalnya saya kasih nama hasil. Mengapa 0? Karena saya mau bikin sumasi ya. For iter aja lah. In range ini adalah n-1. Ingat kenapa n-1? Tadi saya udah jelasin di slide ya, di penjelasan teorinya. Ini hasil ditambah sama dengan, ini artinya hasil sama dengan hasil ditambah seperti itu ya, sesuatu. Nah, tapi dalam Python kita bisa nulis kayak gini aja. Hasil apa sih tadi rumusnya? Si delta x dikali dengan fxi, berarti dx dikali dengan fxi, function dari x ininya iter. Oke. Sudah selesai. Oh, print hasil integral. Oke. Ya, kita coba. Simpan dulu. Soalnya saya mau kasih nama Riemann.py. Ya, kita jalankan. Sekali lagi hasilnya 1,83 sekian ya. Kita juga mau melihat seperti apa sih kurva dan persegi panjang ya, maka kita bisa melakukan plotting ya. plt.plot. Misalnya, oh ya kita harus misahin ya, misalnya xp-nya itu, saya harus misahin antara grafiknya dengan si grafik yang mau diintegralkan dengan grafik persegi panjangnya. Nah, ini untuk yang grafiknya misalnya dari A kan sampai B tadi ya, banyaknya data misalnya 1000. Terus plot saja ini XP di koma dengan function dari XP. Nah, kemudian kita juga ingin memplot si persegi panjangnya. Oh sorry, ini n-1, saya lupa. Nah, ini adalah plt.bar ya, karena ini tadi xi, function dari ini harusnya begini, xi juga. Kemudian kita perlu menentukan age dan lain-lain supaya dia sesuai dengan apa yang kita mau ya. Kita perlu width, align dan width. Oke. Oh, ini ketulis 2 kali. Oke.
Kemudian terlalu besar ya, saya nggak bisa lihat. Saya kecilin dikit. Ini error apa ya? H di sini salah, harusnya ada X. Nah, kemudian plt.show. Nah, kita lihat. Mungkin kalau 1000 itu terlalu besar ya, jadi agak berat. Nah, tapi kira-kira gambarnya seperti ini, jadi sangat rapat. Bagaimana kalau si N-nya ini kita kecilin, jadi misalnya cuma 20 saja. Nah, kalau di sini cuma 20 saja, maka dia hasilnya seperti ini. Jadi ini banyak errornya pasti. Hasilnya berapa? 1,912. Tapi kalau kita perbesar misalnya 200, ya 200 itu sedikit lebih baik ya, walaupun ini masih ada daerah-daerah yang kita tidak hitung dan daerah-daerah yang kita malah kelebihan. Nah, kalau ini saya perbesar lagi misalnya 500, itu cuma memperberat perhitungan aja sih, tapi ya hasilnya 1,83 sekian, tapi ini plotnya lama. Nah, dia sangat hampir ketutup semua ya. Hasilnya jauh lebih baik pendekatannya. Oke. Hasil integralnya 1,837 sekian. Baik, ini hasilnya. Hasil integralnya 1,984 untuk N sama dengan 10. Tapi perlu teman-teman ingat, walaupun di sini N sama dengan 10, tapi jumlah baloknya ini akan ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya jumlah persegi panjangnya. Karena tadi alasannya kalau saya bikin 10, maka akan ada satu lagi yang di luar batas integral. Oke. Maka walaupun N-nya 10, persegi panjangnya 9. Kalau N-nya 50, maka persegi panjangnya ada 49. Nah, pada kedua nilai tersebut, baik N sama dengan 10 maupun N sama dengan 50, bisa kita lihat bahwa kita tidak menghitung sebagian daerah, tapi kita kelebihan menghitung di daerah lain. Seperti di sini, dan kita kelebihan di daerah yang lainnya. Nah, kita tidak menghitung di daerah sini, tapi kita menghitung di daerah lainnya. Jadi tentu saja hasil perhitungan kita ini pasti ada errornya. Nah, bagaimana dengan N sama dengan 500? Ini angka yang cukup besar sehingga terlihat sangat kecil sekali karena ada 499 persegi panjang. Nah, hasil integralnya 1,837. Nah, kemungkinan ini adalah angka yang paling baik karena kecil sekali ya. Jadi kita hampir menghitung seluruhnya dan kelebihannya tidak banyak. Pasti ini nilainya akan mendekati nilai yang sesungguhnya. Berapa sih nilai yang sesungguhnya? Nah, hasil perhitungan analitiknya yaitu seperti ini, dia hasilnya 1,8338 sekian. Nah, untuk hasil yang numeriknya yang paling baik adalah 1,837 sekian. Ya, tetap ada sedikit perbedaan dengan nilai sesungguhnya. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini.